Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwafillah, saudara-saudara sekalian, serta kajian online pembacaan buku Salafus Saleh karya Syekh Dr. Ahmad Farid, yang mana kita sudah sampai kajian yang ke-9 kali ini. Hari ini adalah 9 Muharram, bertepatan dengan 9 Muharram 1444 Hijriah. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di halaman 110, yaitu huruf D, rasa takut dan tangisnya. Ini kisah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Mughirah bin Hakim berkata, Fatimah binti Abdul Malik berkata kepadaku, wahai Mughirah, ada orang yang lebih banyak salat dan puasanya daripada Umar bin Abdul Aziz. Namun aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih takut pada Rabb-nya melebihi Umar. Suatu hari Umar masuk rumah dan langsung memasuki musallahnya. Di sana ia lalu menangis dan berdoa hingga tertidur. Setelah bangun ia melakukan hal yang sama sepanjang malam. Hilyatul Aulia Tabaqat Ibnu Sa'ad. Hilyatul Aulia 5.260, Tabaqat Ibnu Sa'ad 5.376. Hisham bin Al-Ghaz berkata, kami singgah di suatu tempat saat kembali dari Dabiq. Ketika kami melanjutkan perjalanan, Makhul berlalu pergi tanpa memberitahukan kami hendak kemana. Setelah lama menempuh perjalanan, kami baru melihatnya lagi. Kami lalu bertanya kepadanya, kau pergi kemana? Kau pergi kemana saja? Aku pergi ke makam Umar bin Abdul Aziz, lalu mendoakannya. Jawabnya, seandainya aku harus bersumpah, aku tidak akan membuat pengecualian. Sungguh, pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tidak ada seorang pun yang lebih takut kepada Allah melebihi dia. Andai aku harus bersumpah dan aku tidak akan membuat pengecualian, di masa Umar bin Abdul Aziz tiada seorang pun yang lebih zuhud terhadap dunia melebihi dia. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Al-Jauzi halaman 37. Qatadah menuturkan, seorang bernama Ibnu Ahtam masuk menemui Umar bin Abdul Aziz. Dia pun kemudian memberikan nasihat kepada Umar. Sementara Umar terus menangis hingga tak sadarkan diri. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi 213. Abdul Salam Maula Maslamah bin Abdul Malik berkisah, Umar bin Abdul Aziz menangis hingga Fatimah dan semua yang ada di rumah ikut menangis. Namun mereka tak tahu alasan mereka menangis. Setelah kesedihan mereka mereda, Fatimah bertanya pada Umar, semoga ayahku menjadi tebusan bagimu. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Wahai Fatimah, aku teringat kemana perginya manusia setelah menghadap Allah. Segolongan akan masuk surga, segolongan lainnya masuk neraka. Umar lalu berteriak kencang hingga tak sadarkan diri. Jelasnya, Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi 213-214.
Atta bin Abu Rabah mengemukakan, Fatimah istri Umar bin Abdul Aziz menceritakan padaku bahwa suatu ketika ia menghampiri suami yang ada di tempat salat. Tatkala itu tangan Umar menyeka pipinya, sementara air matanya terus bercucuran. Melihat pemandangan seperti itu, Fatimah kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah tangisan itu karena suatu?" "Wahai Fatimah, aku menjabat sebagai pemimpin umat Muhammad. Aku memikirkan orang fakir yang kelaparan, orang sakit yang terlantar, orang telanjang yang kelelahan, orang teraniaya yang tertindas, orang asing yang tertawan, ya, yang tua renta, dan orang yang banyak tanggungannya, yang berada di berbagai penjuru bumi. Aku tahu bahwa Rabbku akan meminta pertanggungjawabanku terkait mereka, dan Muhammad pun akan memperkarakan aku terkait mereka. Dan aku takut alasanku nanti tak kuat untuk menghadapi dakwaannya. Karena itulah aku merasa kasihan atas diriku, sehingga aku pun menangis." Syiar Alamin Nubala 5, 131 dan 132. Abdullah bin Saubjab menuturkan, Sulaiman pergi melaksanakan ibadah haji bersama Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu Sulaiman pergi ke Taif. Ketika menyaksikan guntur dan halilintar, ia pun lalu ketakutan. Seraya berkata pada Umar, "Tidakkah kau tahu apa itu, wahai Abu Hafs?" Umar menjawab, itu adalah tanda turunnya rahmat Allah. Lalu bagaimana kiranya jika yang turun itu siksanya? Al-Hasan bin Umairah bertutur, Umar bin Abdul Aziz membeli seorang budak wanita non-Arab. Budak tersebut kemudian berkata, "Aku lihat semua orang senang, namun aku tidak pernah menyaksikan orang ini, Umar, senang." Umar bertanya, "Apa yang dikatakan budak itu?" Ada yang menjawab, "Ia mengatakan ini dan itu." Umar lalu berkata, "Apa-apaan dia? Katakan padanya bahwa kesenangan itu ada di hadapannya akhirat." Hilyatul Aulia 5288. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi halaman 216. Maimun bin Mihran berkata, Umar bin Abdul Aziz membaca Alhaakumut Takatsur. Beliau menangis kemudian membaca Hatta zurtumul maqabir. Setelah itu berkata, menurutku kubur itulah hanya tempat persinggahan, dan orang singgah itu pasti akan kembali ke surga atau neraka. Sirah wa Manaqib Ibnu Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi halaman 218-219. Syiar Alamin Nubala 5-134. Kezuhudannya. Perihal kezuhudan Umar, Maslamah bin Abdul Malik menuturkan, aku menyenguk Umar bin Abdul Aziz yang sedang sakit. Ternyata ketika itu ia mengenakan pakaian kotor. Aku berkata kepada Fatimah binti Abdul Malik, wahai Fatimah, cucilah baju Amirul Mukminin. Baik, insyaallah, katanya. Ketika aku kembali untuk menyenguknya, ternyata baju yang dipakai Umar masih seperti sedia kala. Aku pun berkata, hai Fatimah, bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk mencuci baju Amirul Mukminin? Orang-orang banyak yang menyenguknya. Fatimah lantas berkata, demi Allah, ia tidak punya baju lain selain yang ia kenakan. Hilyatul Aulia, Syiar Alamin Nubala, Hilyatul Aulia 5258, Syiar Alamin Nubala 5134. Sa'id bin Suwaid menceritakan, setelah mengimami orang-orang salat Jumat, Umar bin Abdul Aziz duduk, dan saat itu ia mengenakan baju tambalan di bagian atasnya.
baik di depan maupun di belakangnya. Seorang kemudian berkata padanya, "Wahai Amirul Mukminin, Allah sungguh telah memberi Anda karunia. Alangkah baiknya jika Anda kenakan pakaian yang layak." Mendengar perkataan itu, Umar pun menunduk beberapa saat lalu mengangkat kepalanya seraya berkata, "Kesederhanaan terbaik adalah ketika berkelapangan. Dan pemberian maaf terbaik adalah ketika kita mampu untuk membalas dendam." Hilyatul Aulia 5261, Syiar Alamin Nubala 5134, Tabaqat Ibnu Sa'ad 5402. Malik bin Dinar berkata, orang-orang mengatakan Malik orang yang zuhud, padahal orang zuhud sebenarnya hanyalah Umar bin Abdul Aziz. Ia didatangi dunia, namun ia justru pergi meninggalkannya. Tarikhul Khulafa halaman 234, Syiar Alamin Nubala 5134. Abu Maya al-Khashi, budak Umar, menuturkan, "Suatu ketika aku memasuki kediaman tuanku, kemudian ia memberiku makanan adas. Aku berkata, 'Setiap hari makan adas?' 'Setiap hari makan adas?' Fatimah istri Umar lalu berkata, 'Wahai budakku, ini adalah makanan tuanmu, Amirul Mukminin.'" Ya, insyaallah. Tarikhul Khulafa halaman 234, Syiar Alamin Nubala 5134. Ahmad bin Abul Hawari mengisahkan, aku mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani berdebat dengan Abu Syafwan tentang siapa yang lebih zuhud, Umar bin Abdul Aziz atau Uwais Al-Qarni. Abu Sulaiman berkata kepada Abu Syafwan, "Umar bin Abdul Aziz lebih zuhud dari Uwais." "Mengapa bisa demikian?" tanya Abu Syafwan. "Karena Umar bin Abdul Aziz adalah raja dunia, namun ia zuhud terhadapnya." Agak tegas Abu Sulaiman. Abu Syafwan berkata padanya, Andai Uwais seorang raja, tentu ia juga zuhud terhadap dunia seperti Umar bin Abdul Aziz." Abu Sulaiman berkata, jangan kau samakan orang yang sudah berpengalaman dengan yang belum berpengalaman. Sungguh seorang yang menggenggam dunia di tangannya, namun dia tidak mempunyai tempat di hatinya, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak menggenggam dunia di tangannya, meski di hatinya tidak ada tempat bagi dunia. Sirah Manaqib Umar bin Abdul Aziz, karya Ibnul Jauzi 184. Sifat waraknya. Utsman bin Ats-Tsaqafi menuturkan, Umar bin Abdul Aziz memiliki seorang budak yang bekerja dengan menggunakan bagalnya. Setiap hari budak itu selalu menyetorkan 1 dirham kepadanya. Suatu ketika Umar diberi 1,5 dirham. Umar bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Pasar telah memberi keuntungan?" Jawab si budak. Umar berkata, "Tidak, tetapi sebenarnya engkau telah membuat bagal itu kelelahan. Istirahatkan ia selama 3 hari. Hilyatul Aulia 5260. Ja'una berkata, ketika Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz meninggal, Umar bin Abdul Aziz memujinya, kemudian seorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, andai putramu itu masih hidup, tentu kau bisa menyerahkan kekuasaannya padanya." "Tidak," sahut Umar. "Kenapa sementara engkau memujinya?" tanya orang itu. Umar lalu menjawab, "Aku khawatir jika mataku dihiasi oleh sesuatu layaknya anak yang menghiasi pandangan mata ayahnya. Khawatir tak bisa objektif dalam menilai anaknya." Hilyatul Aulia 5260. Wahib bin Al-Ward menuturkan, ketika anak-anak Marwan berkumpul di depan pintu Umar bin Abdul Aziz, datang Abdul Malik bin Umar untuk memasuki kediaman ayahnya. Mereka kemudian berkata kepadanya,
tolong mintakan kami izin masuk, atau sampaikanlah pesan kami kepada Amirul Mukminin. Abdul Malik menjawab, silakan katakan pesannya. Mereka berkata, para khalifah sebelumnya bisa memberi jatah dan mengenali kedudukan kami, sedangkan ayahmu tak pernah memberi kami harta yang ada di tangannya. Setelah menyimak pesan itu, Abdul Malik lalu masuk menemui ayahnya dan menyampaikan pesan mereka itu. Umar lantas berkata kepadanya, sampaikan pada mereka, ayahku berkata, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Rabbku. Hilyatul Aulia 5267. Amr bin Muhajir menuturkan, Umar bin Abdul Aziz memiliki obor untuk mengurus keperluan kaum muslimin. Setelah mengurus keperluan mereka, ia padamkan obor itu. Kemudian ia nyalakan pelita milik pribadinya. Diriwayatkan dari Jarir bin Hazim dari seorang bahwa Fatimah binti Abdul Malik bertutur, suatu ketika Umar menginginkan madu, tapi kami tak memilikinya. Akhirnya kami mengutus seorang pergi ke Ba'labak untuk mencari madu dengan menunggang hewan yang biasa digunakan untuk mengantar surat. Setelah didapati, ia kembali pulang dengan membawa madu tersebut. Kami berkata kepada Umar, kau pernah menyebut-nyebut madu, sekarang kami sudah memilikinya. Apa kau menginginkannya? Ya, tentu saja. Bawa madu itu kemari, sahutnya. Kami membawa madu itu lalu menyuguhkannya ke hadapannya. Umar bertanya, dari manakah kalian mendapatkan madu ini? Kami telah mengutus seorang ke Ba'labak dengan menggunakan tunggangan yang biasa dipakai untuk mengirim surat. Kami memberinya 2 dinar, lalu ia membeli madu ini dengan uang itu, jelasku. Umar pun menemui orang itu lalu berkata padanya, bawa madu ini ke pasar lalu jualah, kembalikan modalnya kepada kami, dan sisanya taruh di Baitul Mal untuk keperluan makanan hewan-hewan yang pengantar surat. Andai muntahku berguna bagi kaum muslim, pasti aku akan berusaha muntah. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi 98. Umar bin Muhajir menuturkan, suatu hari Umar bin Abdul Aziz menginginkan buah apel. Ia berkata, andai saja kita punya apel, karena baunya harum dan rasanya enak. Kemudian salah seorang keluarga menghadiahkan apel untuknya, yang dikirim melalui seorang pesuruh. Ketika si pesuruh datang membawa apel, Umar berkata padanya, alangkah harumnya apel itu dan indah nian bentuknya. Berikan padaku apel itu, wahai pelayan, sampaikan salamku kepada orang yang memberi apel ini, dan katakan padanya, hadiahmu sudah kami terima dengan baik, seperti yang kau inginkan. Aku angkat bicara, wahai Amirul Mukminin, pemberi hadiah itu adalah sepupumu, salah satu keluargamu. Engkau sendiri sudah tahu bahwa Nabi SAW memakan barang hadiah, namun tidak memakan barang sedekah. Umar lalu mengkritisi perkataanku. Apa-apaan kamu ini? Bagi Nabi SAW memang hadiah, tapi bagi kita saat ini adalah suap. Masya Allah. Sirah wa Naqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi 189. Reba bin Atta berkisah, Umar diberi minyak ambar dari Yaman, kemudian menutup hidungnya dengan baju. Melihat hal itu, Muzahim berkata padanya, itu hanya bau harumnya, ya Amirul Mukminin. Umar berkata, bagaimana kamu ini wahai Muzahim? Bukankah yang diinginkan dari sebuah minyak wangi itu adalah harumnya? Umar terus menutup hidungnya hingga minyak tersebut diambil. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi halaman 193. Yahya bin Said berkata, Abdul Hamid bin Abdurrahman mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Ada laporan yang sampai padaku bahwa seorang telah mencelamu, lalu aku bermaksud untuk menebas lehernya. Aku menahan orang itu, lalu aku mengirimkan surat ini kepadamu untuk meminta pendapatmu. Umar membalas,
andai kamu bunuh orang itu, pasti aku membunuhmu secara qisas. Tidaklah patut seorang dibunuh karena mencela orang lain, kecuali bagi mereka yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka celalah orang tersebut kalau kamu mau dan lepaskan dia. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5369. Tawadunya G. Tawadunya. Raja bin Haywa berkata, suatu malam aku berbincang dengan Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba pelita rusak. Maka aku pun berdiri untuk memperbaiki pelita tersebut. Namun Umar menyuruhku duduk. Umar kemudian bangun dan memperbaiki pelita itu. Setelah itu kembali ia duduk. Lalu berkata, aku berdiri sebagai Umar bin Abdul Aziz. Dan aku juga duduk sebagai Umar bin Abdul Aziz. Adalah aib bagi seorang jika mempekerjakan tamunya. Hilyatul Aulia 5332. Ayah berkata, dikatakan pada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, andai saja Anda pergi ke Madinah, kemudian jika Allah SWT menakdirkan Anda meninggal di sana, kamu bisa dimakamkan di kuburan yang keempat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, demi Allah, lebih baik Allah menyiksaku dengan semua azab kecuali siksa neraka, karena aku tak akan tahan menanggungnya, daripada Allah SWT mengetahui bahwa hatiku menilai diriku layak mendapatkan kehormatan tersebut, yaitu dikubur bersama Nabi SAW dan kedua sahabatnya. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi, Tabaqat Ibnu Sa'ad. Bashir bin Al-Haris berkata, seorang memuji-muji Umar bin Abdul Aziz di hadapannya. Lalu Umar berkata, hai kamu, andai kamu mengetahui diriku seperti yang aku ketahui, niscaya kau tidak akan sudi menatap mukaku. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnu Jauzi halaman 206. Dari Abu Sa'id Al-Mu'addib, Abdul Karim mengisahkan, dikatakan pada Umar, semoga saja Allah SWT memberi engkau balasan yang terbaik atas jerih payahmu untuk Islam. Tidak, tapi katakan semoga Allah memberi balasan baik pada Islam atas yang ia berikan kepadaku, bantah Umar. Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi 206. Umar bin Hafs menuturkan, seorang syekh bercerita padaku. Ia berkata, saat Umar bin Abdul Aziz ditunjuk untuk memimpin kawasan Dabaq, ia keluar di suatu malam bersama sejumlah orang pengawal, kemudian masuk masjid. Dalam suasana gelap, Umar melewati seorang yang tengah tidur. Umar jatuh menimpa orang itu, sehingga orang itu bangun dan berkata, apa kamu gila? Tidak, sahut Umar. Para pengawal bermaksud menyerang orang itu. Namun Umar berkata, jangan, dia hanya bertanya padaku, apa kamu gila? Lah aku jawab tidak. Masya Allah. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5397. Hak istiqamah mengikuti sunnah. Ziyad bin Miqraq berkata, aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata, ketika menyampaikan khutbah, andai bukan karena menghidupkan sunnah dan melenyapkan bid'ah, tentu aku tidak peduli meskipun hidup hanya sesaat. Ya, jadi tujuan beliau adalah menghidupkan sunnah. Ya Allahu Akbar. Jadi berharap hidup. Az-Zahabi menyampaikan, Ghailan menampakkan faham Qadariyah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar menyuruhnya bertaubat. Setelah itu Ghailan berkata, lalu aku tersesat, lalu engkau memberiku petunjuk. Dia mengatakan demikian seolah dirinya sudah bertaubat. Padahal itu hanyalah untuk mencari selamat semata. Umar pun kemudian berucap,
Ya Allah, jika memang kata-katanya itu benar, maka itulah yang diharapkan. Namun jika ia berdusta, maka saliblah ia, potonglah kedua tangan dan kedua kakinya. Ternyata doa Umar terkabul. Gailah ditangkap pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik. Lantas kedua tangan dan kedua kakinya dipotong dan disalib di Damaskus karena telah menganut paham Qadariyah. Yang lain menuturkan, Bani Umayyah biasa mencela Ali bin Abi Thalib pada khutbah Jumat. Setelah Umar bin Abdul Aziz menjabat khalifah, tradisi tersebut dihapuskan. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat ke seluruh bawahannya terkait penghapusan tradisi tersebut dan menggantikannya dengan mengucapkan, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surat An-Nahl 16:90. Bacaan ini pun terus berlangsung sampai sekarang. Tariqul Khulafa halaman 243. Hazam bin Abu Hazam berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan dalam salah satu penuturannya, andai Allah lenyapkan semua bid'ah dan menghidupkan seluruh sunnah melalui tanganku dengan mengorbankan sebagian dari dagingku hingga napas terakhirku, tentu hal tersebut masih tidak seberapa untuk sebuah amalan karena Allah. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5343. Seperti disebutkan sebelumnya, Ahmad bin Hambal berkata, sungguh Allah menentukan pada ujung setiap abad seorang yang akan mengajarkan sunnah pada manusia dan melenyapkan kedustaan dari Rasulullah SAW. Kami lalu berpikir ternyata yang ada pada ujung abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz dan pada penghujung abad kedua adalah Asy-Syafi'i. Tahzibul Kamal 21/434 garis miring 434. Guru dan murid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Guru-gurunya Al-Mizzi berkata, Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas salat di belakangnya dan berkata, aku tak pernah melihat seorang pun yang salatnya sangat mirip dengan salat Rasulullah SAW melebihi pemuda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ia juga meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani, As-Sa'ib bin Yazid, dan Sa'id bin Al-Musayyib. Dia pernah meminta gelas yang pernah dipakai Rasulullah SAW minum dari Sahal bin Sa'ad. Lalu Sahal memberikan gelas itu padanya. Dia juga meriwayatkan dari Ammar bin Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdullah bin Ibrahim bin Qaris. Ada yang menyebut Ibrahim bin Abdullah bin Qaris, Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib, Urwah bin Az-Zubair, Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ada yang bilang ia perawi mursal, Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith bin Naufal, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri yang meninggal dunia sebelum Umar bin Abdul Aziz, Naufal bin Mushaik Al-Amiri, Yahya bin Al-Qasim bin Abdullah bin Al-Haris bin Hisham, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Khawla binti Hakim secara mursal. Tahzibul Kamal 21 garis miring 434. Murid-muridnya Az-Zahabi menuturkan, mereka meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Salamah, salah seorang gurunya, Abu Bakar bin Hazam, Raja bin Haywah, Ibnul Munkadir, Az-Zuhri, Anbasah bin Sa'id, Ayyub As-Sakistiyani, Ibrahim bin Ablah, Taubah al-Anbari, Humaid al-Tawil, Muslih bin Muhammad bin Zaidah Al-Laithi, dan anaknya yaitu Abdul Aziz bin Umar, juga saudaranya Zabban, Syakar bin Abdullah bin Harmalah,
dan anaknya Abdullah bin Umar, Utsman bin Daud Al-Khawlani dan saudaranya Sulaiman bin Daud, Umar bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Bajali, Ammar bin Muhajir, Umar bin Hani Al-Anbasi, Isa bin Abu Atta Al-Khatib, Ghallan bin Anas dan sekretarisnya yaitu Laith bin Abu Ruqayyah, Abu Hashim, Malik bin Ziyad, Muhammad bin Abu Suwaid Al-Thaqafi, Muhammad bin Qais Al-Qas, Marwan bin Jannah, Maslama bin Abdul Malik, Al-Amir, An-Nadir bin Arabi dan sekretarisnya, Nuaim bin Abdullah Al-Qaini serta budaknya, Hilal Abu Sa'mah, Al-Walid bin Hisham Al-Mudhi, Yahya bin Said Al-Ansari, Ya'qub bin Utbah bin Al-Mughirah dan masih banyak lainnya. Syiar Alamin Nubala 5/114-115. Kata mutiara. Dalam hal ini Abul Hasan Al-Madaini mengisahkan Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Umar bin Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berisi ucapan tazkiyah atas kematian anaknya. Amma ba'du. Kita adalah penduduk akhirat yang ditempatkan di dunia dan kita semua adalah orang-orang yang mati dan anak dari orang yang mati. Mengherankan memang bila mayat bisa mengirimkan surat pada mayat lainnya untuk menghiburnya atas seorang yang meninggal dunia. Wassalam. Hidayatul Auliya 5/266 Sirah Umar karya Ibnu Jauzi 250. Hamzah Al-Jazari menuturkan Umar bin Abdul Aziz mengirim surat ke seseorang. Aku berwasiat padamu agar bertakwa pada Allah yang hanya menerima ketakwaan, hanya menyayangi orang yang bertakwa dan hanya memberi balasan atas ketakwaan. Sungguh cukup banyak sekali yang menyampaikan nasihat agar bertakwa, namun sedikit sekali yang mengamalkannya. Hidayatul Auliya. Umar bin Muhammad Al-Makki bertutur, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbah. Ia berkata, sungguh dunia ini bukanlah tempat tinggal kalian, melainkan sebuah negeri yang telah Allah takdirkan sebagai tempat yang fana, dan penghuninya pun akan segera meninggalkannya. Betapa banyak bangunan kokoh yang tak lama kemudian runtuh. Betapa banyak orang bermukim yang kemudian berpindah-pindah. Karena itu pindahlah, semoga Allah merahmati kalian dengan cara terbaik. Carilah bekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa itu laksana naungan awan yang pasti hilang dan berlalu. Ketika anak cucu Adam sedang memperebutkan dunia ini dan menikmati kesenangannya, tiba-tiba Allah memanggil dan mematikannya, merampas semua kesenangan dan dunianya, serta memberikan seluruh kekayaan dan hasil kerjaan kepada orang lain. Sungguh dunia ini tidak begitu menyenangkan apabila dibandingkan penderitaannya. Dunia hanya memberi kesenangan sesaat, namun menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan. Demikian kita akhiri dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kajian online di nomor 10 insyaallah ya. Kita tutup di akhir halaman 123 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.